ketika kita berangkat menuju kepada Allah. Maka oleh karenanya malam yang berbahagianya akan lentuan campur-campur bahasa lucu. Kadang jamaah adanya yang bahasa Aceh ni, perlai bahasa Indonesia, maka lentuan akan mencampur bahasa Arab. Jamaah dirahmati oleh Allah, kebetulan di tahun kita hari ini itu berada di tahun 1444 ya. Pada Hijriah ya, 20 lah ya. 20 lah ya. Jadi di tahun kita hari ini, yaitu tahun 1443 atau tahun 2022, nyawa kita nyawa ayah, kita nyawa mak, kadidamong dalam masa tenggang penghabisan wate. Karena sebagaimana yang kali disampaikan oleh Rasulullah dahulu tentang tanda-tanda akhir zaman atau tanda kiamat hana teble atau tanda dunia ini akan hancur dan seterusnya, itu sudah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mari sama-sama ayah-ayah jamaah dirahmatillah Allah, di malam yang berbahagia ini kita dengarkan nasihat baginda Rasulullah tentang ciri-ciri kiamat yang ada tripling, tentang tahun-tahun menuju kiamat, atau tentang di mana kita akan sebentar lagi akan bertemu dengan sang al-imam adil, utusan dari Allah, yaitu Imam Mahdi. Menyo katanya kalau cuaca, situasi, kondisi hurunya di Aceh, lihat tadi nyawa katanya menganggap, meyakini berbagai macam kejadian yang terjadi, tapi dianggap biasa. Kejadian-kejadian nyawa katanya anggap biasa, padahal itu merupakan sinyal dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, bahwa memang hakikat kiamat yang hana teble adalah ketika mandung manusia menganggap ada yang bro yang kahana peduli lagi. Yang bro yang kahana kita peduli lagi. Ada yang bro je ketukar je yang god, ada yang god tertukar menjadi anak god. Ya, satu di antara 1000 tanda kiamat adalah manusia mulai menjauhi dari agamanya sendiri. Maka Nabi bersabda, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban." Ketika saya dulu membangun Islam, itu saya dianggap asing oleh saudara-saudara. Wa sayaudu ghariban, dan tengok kutugolab orang akhirat, orang kiamat, Islamnya akan sama lagi Rasulullah ban pedong Islam awal. Kiban cara Nabi pedong Islam awal dianggap aneh. Benar? Dianggap aneh, tabu, dihina, difitnah Rasulullah, dicaci maki, dilempari kotoran unta, dan seterusnya. Bahkan Nabi kita dianggap penyihir, penghancur keluarga, pembawa fitnah, dan seterusnya. Maka Rasulullah bersabda, "Bada al-Islamu ghariban," ketika dulu aku diutus oleh Allah memberikan agama pada kota Mekah, aku dianggap asing. Wajah saya ghariban, dan tengok ketika lun hanade dan akan pro kiamat hana treble, Islam akan sama lagi makalun lun sebarkan Islam, yaitu dianggap asing.
Berapa banyak orang yang tak mau memakai jilbab karena menganggap hak asasi manusia. Padahal kita tanya KTP pun Islam. Dan gidanya hana tak perumahan yang salah sih. Maka bab jilbab ini akan kembali asing sama seperti dahulu kala. Ketika Rasulullah menyuruh keluarganya berjilbab, Hindun menolaknya. Kai pegah Nabi nyawa pembawa fitnah. Kai pegah Nabi kita nyawa adalah perusak keluarga. 600 tahun. Pu yang gedenya puput malamnya, huronya bak tahun terakhir menjelang kedih huro kiamat, sama lagi Nabi puput awal. Cuman bedanya adalah masa Nabi dahulu menyebarkan Islam, Islam belum ada. Masa gedenya membangun Islam kembali, Islamnya sudah terkubur. Hakikat sama, walaupun cara berbeda. Masa dahulu Islam tak ada, lalu Nabi datang, Nabi dianggap asing. Masa sekarang Islam sudah ada, tapi sudah terkubur sedalam-dalamnya. Maka dia cocok kesimpulan, kalau begitu, gedanya memang anak treble menyaksikan dua huruf itu terjadi kiamat yang besar di depan mata kita semua. Nah, salah satu tanda kiamat itu orang sudah mulai terang-terangan membuka auratnya. Wadah tak tegur, apa urusan kamu? Ini kan hak saya. Mana? Saya tegur kan? Mana? Yang buka jilbab saya, dosa-dosa saya. Kan kono sawak kah? Elok bubuk dosa untuk pururuh lon. Nah, ini yang pernah terjadi terhadap Islam masa Rasulullah dulu yang dianggap asing. Nah, menyomenan nyo disebutkan sebuah hadis. Mari sama-sama kita nyo akan belajar lebih dalam hadis tentang nasihat Rasulullah, di mana kita tak akan lama lagi akan menyaksikan kiamat. Jamaah dirahmati Allah, Nabi bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, hadis sahih, bahwa Nabi bersabda, la taqumus sa'ah hatta yuqbadul ilmu wa takthuraz zalazilu wa yataqarraba zamanu wa tadharal fitanu wa yuktharul harju. Pertama, hanatro kiamatnya kecuali urang-urang akan menghadapi sabuh masa, sabuh zaman, di mana bak zamannya akan terjadi yuqbadul ilmu. Mana bahasa Nabi? Nah, jino tarasa pukat truk mak masaya Nabi begah. Nyong yang pegah Rasulullah kan ngelentuan, mau menyoba tingkat Nabi pegahan tak petih tak anggap biasa. Kau dah jauh mang tinggal. Yang mengatakan ini langsung seorang yang paling jujur yang dianggap al-amin Rasulullah. Membak tingkat Nabi hanan petih atau dianggap biasa, hanya wallahu alam. Aku harap syafaat punya kemenangan tengok di yaumul mahsyar. Satu, hana treblelah kiamatnya akan terjadi apabila kita menghadapi satu masa yang disebut yuqbadul ilmu, yaitu ilmu mulai diangkat oleh Allah. Baca-baca diangkat oleh Allah. Ya, ilmu diangkat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kiban maksud ilmu diangkat? Kamu nak mufuk? Maka Nabi menjawab, maksud ilmu yang diangkat Allah itu adalah ayyadhhaba hamalatuh, akan diangkat orang yang punya ilmu. Jino yang po ilmu agama atau apa?
Pasti bedanya jawabannya adalah ulama. Yang memiliki ilmu agama jamaah yang dirahmati Allah hanya lain kecuali ulama. Yang menanjak tabu makna ulama sudah mulai ditarik, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menyo kejadian yang lagi-laginya bak masa gedanya Nabi berpesan la taqumus saah, kiamat hana tibli. Ka jina mufakat nada petih pesan Nabi hana petihnya urusan doa dengan Rasulullah. Yang dompetronya adalah bahasa Nabi. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ya. Jino mari kita nyo takalon fenomena. Pukul yang Nabi pegah yang katru bak masa dia. Yang pegah lain Nabi bak singoh akan truk sabuh masa di masanya ilmu agama kamu mulai gaduh betul-betul. Dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditarik oleh Allah dan tak akan pernah kembali. Allah akan menarik ulama hanalin. Almarhum Abu Ya Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi umur 45 tahun. Umur 45 tahun. Han lebih dari 47 karena beliau meninggal 44 tahun. 40 tahun umur almarhum Abu Ya Mudawali bisa mencetak ratusan ulama seluruh Aceh. Yang mana? Abu Aziz Samalanga, murid almarhum Abu Ya Mudawali yang duda tengok Abu Aziz akan mencetak ulama yang rayuk-rayuk lehnya. Abu Ya jadi Abu Mudi, kalau ulama-ulama rayuk ini. Yang semuanya berasal dari Al-Aziziyah. Al-Aziziyah Abu Aziz belajar kepada almarhum Abu Ya Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Umur 40 tahun menciptakan ulama yang begitu banyak. Sepeninggal almarhum Abu Ya, Hanali yang gantung sama lagi Abu Ya. Aceh ni pegah abang dun, nak yang gantung lagi Abu Ya Wali. Nah, Hana yang Allah gantung sama lagi Abu Ya yang umur 40 put tapi juga menciptakan ulama-ulama besar lainnya. Hana menyomunan kasih habis truk Abu Ya Mudawali hana bangkit-bangkit lagi truk orang kiamat. Menyomunan ulama sudah mulai diangkat oleh Allah dan tak akan pernah kembali. Nah, Gidanya ayah jamaah dirahmati Allah. Tahun 2018 sampai 2019 hingga ban-bannya 2020 jumlah ulama yang ketinggal gidanya ke balik ke dihwa Allah adalah sejumlah 200 orang khusus ulama Aceh, baik yang terhitung ataupun yang hana terhitung. Tahun 2019 22 ulama insya oleh Allah. 2018 ya, 2018 lebih daripadanya loh. Tamah ada yang 2020 dengan 2022 orangnya. Padut draw ka jumlah ulama yang kajak ka balik ba Allah hana balik-balik lagi no. Jumlah ka 200 draw ulama. Ban 200 draw ulamanya hana bergantung. Abu Aziz, saya kena gantung yang sama lagi Abu Aziz. Hana maka wajar pegah oleh Rasulullah mautul alimi la tujbar. Munyawafat tira ulama nyan hana gantori. Wa thulmatul la tusad dan munyawmati tira ulama nyan sama lagi labang. Labang kan munyawadoh labang tidak gantori labang bumonya. Lubang yang sulit untuk ditambal. Yang kenyang sulmatun la tusad. Munyo bumonya melubang yang sulit untuk ditambal. Menangkah ibarat isyarat ulama berangkat kepada Allah tak akan pernah kembali.
Menyomenan kecok kesimpulan. La taqumu sa'ah, kiamat tak akan pernah datang, dan kiamat sudah mulai mendekat kalau kalian sudah mendekati satu zaman yang disebut yuqbadul ilmu. Ulama kamu mulai gaduh. Munya ulama kamu mulai gaduh ko tata julam. Lampu ka gaduh, lampu ka mati. Hanali cahaya. Maka sahabat yang tanya, ya Rasulullah, andai ulama hanali pu yang terjadi, maka Nabi pegah fa'aftau fadallu wa adallu, apabila ulama kamu mulai hanali akan terjadi fenomena. Pu fenomenanya akan ditubit yuthbatul jahlu, ulama bodoh. Ya. Banyak buat letun kaji ke ulama. Ya abud letun kaji ke ulama. Di urang zaman nek katanya ya abud 50 tahun yang merujuk ke ulama. Urangnya letun ka tiap jaga ulama. Yuthbatul jahlu, tanda ulama sudah mulai berangkat menuju kepada Allah, akan terjadi fenomena yang terbaru. Ku fenomenanya yuthbatul jahlu, itibit ulama-ulama bodoh. Ya kan? Contoh. Gitanya orang Aceh mulai dari nek tu katanya, dari mandung raja-raja katanya ya. Dari mandung ulama-ulama katanya mufakat dan sepakat sabe katanya mengadakan maulid itu. Benar? Sepakatlah juga. Ya. Tapi hurufnya una dari kitanya yang ulama, yang je ke ulama-ulama yang kadang letun je abut jika je ke ulama ka dipegah maulud hajud. Ya. 6 radha. Munyo 6 radha berarti katruk zaman yang kali sampai oleh Rasulullah bertahun yang lalu. Tanda kiamat anet akan ditebit sabuh fenomena, ulama mulai gaduh. Ana ni tak boleh. Mamunya ulama ka hanale kita nyo kiban kondisi hana tredle punya kondisi kita nyo sama lagi Nabi Nuh awal. Allah niu wa Nabi Nuh, kau angkat semua orang yang beriman ke kapal Nuh. Naik Nuh. Ketika seluruh umat Nabi Nuh ka di atas kapal, maka inang ke Allah putra nazub. Ya. Buat urau hana piu-piu hujan dari langit, dari bumi tibit ipu urau hana piu-piu. Ya kan? Nabi Musa menanci. Musa, aku ingin mengazab Qarun, Firaun. Selamatkan orang-orang beriman. Musa, selamatkan. Maka diselamatkan oleh Nabi Musa. Hanali orang beriman tinggal orang kafir panena ju langsung diazab oleh Allah. Jadi alunan kisah para nabi sama kan? Sama. Yang kena lembagah bahawa segala azab turun kena di dunia, Allah selamatkan nilai orang-orang yang gad. Tahu orang yang gad ulah. Itarik. Kena ulama. Belum kena azab yang nanggrau ana jelas ni. Nabi Nuh, Nabi Lut mana sih? Dijak dua malaikat ba Nabi Lut. Nabi Lut, nyo kamu perintah dari Allah, selamatkan orang-orang yang beriman bersamamu sebelum subuh berangkat laju. Baik nak tinggal di kampungnya. Berangkat Nabi Lut alaihissalam sajan dengan urung-urung beriman. Lehanale urung kampungnya urung beriman, urung God, panena ju Allah mengirimlah batai yang tutung dari langit, habis ni. Ya. Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Isa mandung cerita sama. Ingin diazab, diselamatkan dulu orang-orang yang baik. Nah, jina orang-orang yang gatkah hanali? Ya, kaicok. Icok ilai ulama-ulama katanya, hanali ulama katanya, tak perih aja, pu azab ya Allah kena putrun. Pu tsunami lam juga tu.
Ya. Yang katuk tsunami leka dia. Apa kena taubat? Hana sile sama lagi Firaun kena taubat. Ya. Pui pekali Firaun, ilun lupatih ya Allah Tuhan Nabi Musa dengan Tuhan Nabi Harun. Pada dalam kalam iya. Tempat ni. Maka oleh kerana itu menjadi pelajaran bagi kita yang pertama, tanda kiamat tak lama lagi akan terjadi fenomena yang di mana ulama sudah mulai hana pun memehen 2018 teruk kono 2022 200 draw ka ulama meninggal. Ilun dum pantau yang berita-berita meninggal ulama lu hitung. Bahkan lu hitung 2018 28 draw ulama wafat. Aceh ke Indonesia lah. Punya Indonesia lebih. Satu. Yang kedua, tanda kiamat hana terlihat pegah oleh Rasulullah adalah akan terjadi bak tengok bak mata katanya, yaitu yang disebut dengan yataqarrabaz zaman. Punya arti zaman kamu mulai singkat, masa kamu mulai singkat, wate kamu mulai singkat. Bodoh kitanya opoh tujuh, tiba-tiba kau tujuh dong, terpegah bangun, bagah tak wate. Nanti mana ya? Nyo Jumaat, nyoro Jumaat. Tengok orang ramai tengok. Yang pastinya dua atau dari orang pegah umam, bagah tak kau Jumaat, ni kau Jumaat dong. Yataqarrabaz zaman. Kalau kalian sudah merasa waktu sudah sempit, singkat, maka kiamat tak lama lagi. Ya. Kau bukan Kuah Bibi. Kalau bukan Rasulullah. Benar rencana anda petih khabar Nabi? Benar rencana silahkan itu. Itu anda rencana. Dulu Rasulullah berangkat dari Mekah ke Madinah, perlewatan kuput 5 orang. Mekah Madinah Mekah bolak-balik Rasulullah hijrah ke Madinah, Fathu Mekah dari Madinah balik dalam kenal Mekah 5 hari dengan unta. Dan urangnya dari Mekah ke Madinah hana trip 2 jam kasut. Munyo balap. Munyo santai je terpegah je 4 jam kasut. Dan lu merasa waktu lu umrah 4 jam dah terpegah lu 2 jam lebih kasut. Yataqarrabaz zamanu, waktu sudah semakin singkat. Munyo gedanya merasa lagi, nya berarti hana triple kiamat. Orang naik tu gedanya awal dari Darussalam jak ke Deh Husigli mungkin perlewatan 2 orang. Jika ngon Honda, ngon motor mungkin hantu. Ya, fijum ke tu ke Deh Husigli. Dan seterusnya. Yang ketiga, adapun tanda yang kedua, tanda yang ketiga yang menandakan bahawa kiamatnya hana terjadi, akan ditebit sebuah fenomena yang dipegah oleh Rasulullah dengan sebutan tadharal fitan. Buka HP, takalon aib gob nainan. Urang mau pakai nainan. Urang tengah mulawa nainan. Orang sedang bertengkar, sedang menghina, saling mencaci maki, saling berfitnah, membuat kesalahan, mandum dalam HP dia. Nah, merasa? Nah, menyona tadharal fitanu, telah nampak fitnah di depan mata kalian sendiri. Kalau itu sudah nampak, Google menjadi alat untuk mencari fitnah, berita, mengungkit dan mengungkap berbagai macam fitnah, maka jelas sudah fitnah sudah di depan mata kita masing-masing. Masa Rasulullah hana lagi di kampungnya nak tengah terjadilah sesuatu, mau pakai muka contoh di kampung gede belah dia hang dengar yang pajan teruk abah mungkin seminggu lehnya baru teruk abah menan awal. Munyo jino hana le
Nyo tengah pakai kat truk dia. Live. Pada tengah pakai tapi live. Di urang yang live minta apa? Ya kan? Karena lawitnya kena minta peng mudah. Aib gop ungkit, puraya kesalahan gop menancip, puraya aju-aju, peng tamu aju. Maka menan haram buat YouTube, buat Facebook mengambil berita yang menyangkut tentang berita keluarga orang, fitnah orang, dikutip, ditulis dan seterusnya. Menyitibit peng dari AdSense-nya, nya haram hukumnya. Yang kena pegah tuan-tuan, Nabi berkata, tadharal fitan, fitnah sudah ada di depan mata kalian masing-masing. Menyonyan ketruk, maka hana triple ayah katanya akan terjadi kiamat. Ada yang buka ketruk andu kan kalau untuk lah. Hang ketruk andu. Yang keempat, tanda bahawa kiamat hana triple akan terjadi yang disebut oleh Rasulullah, taksuraz zalazilu. Taksuraz zalazilu iaitu terjadi gempa bumi. Menyokakai ngitanya orangnya merasa terjadi gempa bumi, nyan tanda kiamat. Tahun 2017, tahun 2002, tahun 2001, truk kedih tahun 2010, catatan dari Badan PBB mengenai gempa bumi internasional, yang grafik ini, menoi, ya, menoi, ya, grafik ini. Catatan gempa bumi internasional yang dirangkum oleh PBB dari 2001 sampai 2009 menoi yang grafik ini. Hana itu, ini. Ini menandakan bahawa bumi sudah tua. Gempa bumi sering terjadi juga sebenarnya akibat dari perbuatan manusia. Laut dibom, gunung dibakar, sehingga bumi berguncang. Maka zaharal fasadu bima kasabat aydin nas, reloh bumonya karena but manusia, menan bahasa Allah dalam Al-Quran. Karena but manusia, lehnya terpesalah Allah, kan salah Allah, salah kiranya. Tapi pindah tempat I kena wuten, padahal wuten tetap wuten I tempat harus tetap I. Jino hana I kedih bak wuten kena miuk bak iya. Sehingga punya banjir. Taksuraz zalazil, terjadi gempa bumi. Yang terakhir Rasulullah bersabda, yuksarul haraju. Tanda kiamat kamulai tolika gedanya adalah terjadi yuksarul harju. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma huwal harju? Harju itu apa Nabi? Harju itu orang sudah terang-terangan saling memukul, saling membunuh, saling menikam dan saling bertengkar. Apa sih? Di kampungnya tengah bertengkar, di Amerika aja kan live. Maka apa yang Nabi sampaikan benar, terjadi pembunuhan itu paling besarnya dalam catatan sejarah bak perang dunia yang pertama. Perang dunia pertama ayah, mati jiwa semuanya berjumlah 3 juta jiwa. Di perang dunia yang pertama, ibu dah dalam tengok perang dunia kedua dengan para pemimpin zalim di depannya seperti Hitler, Adolf Hitler menciptakan pembunuhan, mesin pembunuh yang jumlahnya mati jiwa ketika itu 5,5 juta jiwa. Maka Nabi berkata, yuksarul harju. Kalau sudah terjadi kalian saling membunuh, perkara peng 5 rupiah gadoh, nyawang gopi gadoh, maka nyanka terjadi kiamat. Nah, oleh karena itu kembali bak yang pun ulama sudah mulai ditarik. Punya ulama hanale niscaya getanya habis mandum hanale ilmu.
Munyo kita nyo hanali ilmu, maka terjadilah yathbatul juhal, pembodohan secara massal. Ya kan? Pembodohan secara massal. Ada urus hana takut dengan Allah. Lagi kasus-kasus yang terjadi di negeri kita, korupsi uang Quran, korupsi uang haji, mencoba mengelola tanah wakaf Aceh yang ada di Mekah, yang seharusnya secara hukum lanjut. Ini sering terjadi di negeri kita. Bukti bahwa ulama sudah mulai menghilang. Ya kan? Semua pegang peran. Nyo peran membela agama, kau berarti terserahkan ba ulama. Ana pu ba ulama mentong adanya tugas adanya konnya. Oh, bela agama bukan ulama saja. Orang kaya juga perlu membela agama. Munya ulama mendung na di Aceh hana orang kaya, hana sikit bu. Benar orang kaya di Aceh. Munya ulama sagai bantu agama Allah hana orang politik, hana sikit benar orang politik. Atau politik saja hana ulama hana sikit mandum guna bela agama. Orang kaya, ahli politik, ahli sosial, pejabat, ulama sabuh tu aparat. Ya ke benar? Maka lu sangat setuju dan insya-Allah katanya orang Aceh menung kan? Ada enggak orang Jawa atau orang luar Aceh? Saya minta maaf. Kita orang Aceh itu distempel resmi oleh Raja Iskandar Muda dalam kitab Qanun Muqta Alam halaman 37 sampai 38. Iskandar Muda berfatwa Aceh tetap dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanafi Khawarij ini rubuh. Dilarang oleh Iskandar Muda. So yang putuskannya Iskandar Muda. Siapa yang menyetujui? Para alim ulama. Iskandar Sani, Syekh Wala, Hamzah Fansuri, Syekh Samsuddin As-Sumatrani, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, semua sepakat. Karena Iskandar Muda mufhum Aceh inilah tempat di mana syariat Islam dulu berkembang sampai ke seluruh Asia Tenggara. Maka Iskandar Muda berpesan jaga akidah orang Aceh dengan cara berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai menyampung. Gidanya orang yang akan menyampung. Dipegang oleh Iskandar Muda kitab Qanun Muqta Alam halaman 28. Apabila kamu lagi tanya terima akidah-akidah lain selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, nyan bahasa nyo hana ubah bahasa Iskandar Muda. Pi bekas Iskandar Muda akan terjadi huru-hara negeri. Ya. Gidanya ini pertama mungkin Wahabi, Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadiriyah, Ahmadiyah, Milata Abraham, mandum dah baju. Sehingga apa yang terjadi? Masyarakat karu mandung. Ya kan? Nyo lagi contoh orang awam. Orang awam menyo dengar na orang pegah mat asai nyanjut, bengih orang awam padahal dalam fikih je dah enam salah menurut Imam Maliki. Nyo yang dianggap oleh Belanda Aceh hanya menang. Aceh tidak boleh berjaya. Cara menghancurkan Aceh mudah, hancurkan tauhidnya. Bagaimana cara menghancurkan tauhidnya? Hancurkan ulamanya. Maka ijak sunah harga je kena ojak Aceh, ijak puancu dah yang tu, tam pura-pura tamu Islam. Je bohnan Abdul Ghaffar. Nyan sunah harga dia. Ijak kena apa karu dah yang, ijak percaya dah yang dengan akidah. Sehingga apa yang terjadi? Banyak sekali hari ini orang bilang Samadiyah haram. Yang Samadiyah mana? Kita baca ya. Samadiyahnya hanjut. Hana masa Nabi. Maulid hana masa Nabi. Tahlil hana masa Nabi. Bersejuk. Ya, bersejuk. Hana masa Nabi. Pokoknya surga atau wanyan kau tak ada. Ya kan? Ya kan? Nah, oleh karena itu kita harus akui Syekh Malik Ibrahim, salah seorang tokoh terkenal penyebaran Islam ke seluruh Jawa, belajar di Aceh.
pada masa Samudra Pasai. Berkat Syekh Malik Ibrahim lah itu bitlah ulama-ulama wali-wali Songo, Sunan Bonang, Sunan Giri, ya, Sunan Kalijaga, yang menyebarkan Islam hampir ke seluruh Jawa. Siapa yang mengantarkan itu? Syekh Malik Ibrahim, Pak Jabut Syekh Malik Ibrahim di Aceh, Pajang, pada masa Samudra Pasai. Datang dari Riau, Tidro anak muda dari Riau, termasuk Padang. Jak kena Aceh Jabut Bak Syekh Abdul Rauf As-Singkili dan beliau Syekh Burhanuddin. Jak Aceh kemudian belajar di Aceh, pulang ke Riau menyebarkan Islam. Sehingga Riau ketika itu Padang bermayoritas Islam berkat Syekh Burhanuddin dari Pak Jabut di Aceh, bahasa Syekh Abdul Rauf As-Singkili, atau bahasa katanya Syekh Kuala. Yang lu kena pegah bahawa akidah orang Aceh Hawaii akidah yang sangat kuat, berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, oleh karena itu sampai sekarang harus kita akui Aceh juga masih dijajah. Apanya dijajah? Ilmunya, kefanatikan ulama, kefanitan rakyat kepada ulama. Ini sejarah kan? Ini sejarah yang pegang. Aceh nak baca buku ayah laki maaf, baca buku berapa puluh tahun Belanda menjajah Aceh. Sehingga itebit bahasa awak Belanda Aceh Pungo. Ini bahasa awak Belanda ya. Mempakan di bahasa Aceh, hakim haji umar kalau leploh tu gino Aceh. Itebit bahasanya bahasa asli Belanda Aceh Pungo. Butuh dia Pungo orang Aceh. Bagi Belanda pakan kibahang Pungo macunnya din truk gede tergunung ya tiro dikawal oleh seretuh dro Belanda menthidro hanjit tong macunnya din. Cunyak din tiro Belanda seretuh dro. Inong konagamnya. Ma hana sehingga kumar. Sehingga kapuneng lah awak Belanda akiban cara gedanya tacok orang Acehnya betul-betul kerulaya. Maka diutuslah Sonokhorgonya. Al-Kisah secara singkat Sonokhorgonya berpendapat, orang Acehnya hanjut tak kuasai ngompeng, hanjut tak main ngompeng, hanjut tak main senjata. Karena orang Acehnya kuat karena sabuk. Fanatik orang Aceh bak ulama. Nya ulama begah mandum nya ulama begah be mandum be. Kibancik cara mansun orgonya, oh mudah dah. Kita urung kaya dengan ulama. Urung kaya but roh, ulama but roh. Pisah politik dengan ulama, politik ijak roh, ulama ijak roh. Pisah para pejabat, menteri dengan ulama, mereka berjalan sendiri, ulama berjalan sendiri. Kalau itu sudah saling berjalan sendiri, maka kita sudah menguasai Aceh secara keseluruhan. Jadi ini belum pelajari Tengku, belum pelajari sampai hari ini. Maka diutuslah nanti ada kelompok-kelompok datang ke sini yang bukan asli Aceh, yang kadang mereka tidak mengambil fatwa Iskandar Muda, ka dipegahlah maulud hanjut, bid'ah, kafir, syirik, khurafat. Ulang. Hanjut pakai maulud hana mata Nabi. Hanjut sama dia hana mata Nabi. Hanjut tahlil hana mata Nabi. Hanya persejuk hana masa Nabi. Dalam je buktikan yang persejuk secara histori sejarah Aceh di dalam kitab. Neblo mentang kitab ayah Qanun Mukuta Alam, neblo kitabnya nyan manuskrip tahun 14 sekian kan diterjemahkan. Nu baca rugagoknya. Nyan fatwa-fatwa raja gedenya Iskandar Muda. Munya kurung puas neblo kitab terjemahan Al-Mustafid karya daripada Syekh Kuala, Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Ini dipegah secara gamblang tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ni tamalum tabuh tu kitab manuskrip Aceh bernama At-Tibyan karya Syekh Nuruddin Araniri. Jelas tak ini tulis kita semuanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi huronyo gedanya tak terima mandum.
Bijak kena awak khawarid. Ya, dia hafid, pandai baca Quran, keluarkan suara yang bagus, jadi imam, kai gedanya ken syekh. Ya kan? Ya kan? Salah satu tanda kiamat, nyalum berita baca. Salah satu tanda kiamat akan muncul banyak orang penghafal Quran. Nah, ya. Nama saya. Muna nuku sebutkan hadis. Muna dalil, je sebutkan hadis. Saya khruju qaumun fi akhir zaman. Akan muncul nanti di akhir zaman suatu kaum yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum. Akan ditebit tengok ba akhir zaman kaum yang sabi baca Quran, sabi hafal Quran, hafid 20 juz. Nagot orang hafal Quran? God kan? Daripada hafal lagu Peter Pan kan lebih god hafal Quran. Ya kan? God dah buka. Bagi Nabi yang nagot. Bagi Nabi yang nagot nampu. Pakan la yujawizu hanajirahum. Leplejo hafal Quran tapi mereka baca hanya sampai ke tenggorokan. Hantuk benar. Hanagot ya. Ya murukuddin kama ya murukus sahmu min ramyah. Letak urang tengok ba akhir zaman yang hafal Quran sama lagi agama lagi urang peleh pun panah anak panah kan walagi peleh anak panah maksudnya mana agama kakak agama sesuai dengan akal hana dengan wahyu ube galak akal ini hendak hana pakai wahyu mana sih digambarkan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah berkata yang singah ba yaumul mahsyar nai pugak sabah wadinya artinya lembah. Apa lembah itu namanya Jubbil Huzni. Yang diingat ayah. Ini bahasa Nabi. Jubbil Huzni. Jadi, segala apu yang paling tuum di akhirat kon neraka Jahannam. Hana tuum neraka Jahannam. Na lebih tuum long di atas neraka Jahannam berutuh-rutuh kali lipat. Nan nerakanya Jubbil Huzni. Lipat itu lam apu neraka Jahannam. Lipat itu Jubbil Huzni lam neraka Jahannam. Sehingga Rasulullah bersabda kepada sahabat, neraka Jahannam tip hura yang tertuh go laki ba Allah, ya Allah, nupuji uhlun dari Jubbil Huzni. Ini neraka Jahannam laki ba Allah. Kang gedenya. Neraka Jahannam meminta kepada Allah, ya Allah, hindarilah aku dari Jubbil Huzni. Sedangkan Jubbil Huzni lam tubuh neraka Jahannam. Sehingga sahabat bertanya, untuk soalnya may yadkhuluhu ya Rasulullah, so yang tamu tengok kedai baju bil huzni, Nabi berkata yaqrauna ya al-murauna ya fi a'malihim, yaqrauna al-murauna fi a'malihim, orang yang hafal Quran. Jadi orang yang hafal Quran yang dia akan dimasukkan ke dalam Jubbil Huzni. Ada yang salah tengku hafal Quran? Ada. Banyak sekali nanti orang yang hafal Quran, mereka hanya membaca sampai ke tenggorokan, tidak masuk ke iman, ke hati. Ya, jadi maka anak gedanya yang hafal Quran, kagot, berek. Nyan bek no piu, lanjut je. Cuman cara je nak hoya nak kena tak. Duk. Nyan benar hafal surat Ar-Rahman. Nasihat yang dicok dari surat Ar-Rahman mana amalkan. Berani hafal Quran, berani beramal. Kalau tidak bisa, kalau tidak berani beramal, jangan hafal Quran. Ya kan? Jadi malim orang, ulama dia bukan pada orang yang baca Quran hafid 30 juz konyan. Hati-hati tengku-tengku sekalian. Kita sekarang banyak sekali masuk akidah-akidah yang mereka berlindung di balik Al-Quran dan Sunnah Nabi. Waktu tepok, kai pugah yang pok Quran. Hati-hati. Ini strategi senop horgoni. Strategi senop horgoni. Ya kan? Maka jamaah dirahmatillah Allah menyomenan, gaitanya wajib musapat dan mufakat. Kena mandum dalam majlis. Ulama ina duduk. Orang kaya di sini duduk. Orang kaya yang payah tak pertimbang situ.
Ada muno kon mandung ulama yang wajib membela agama urang kaya wajib sih. Mau ulama aja kedeh ya dakwah nyoh nama tu. Kahana mungkin. Perle urang kaya. Mau urang kaya wadai di peng nyoh ana ilmu. Wadai di peng karuh ba tempat yang haram, kacok lah riba. Perle ulama. Jadi kita nyobot sama kita nyobot sama. Iaitu membela agama Allah. Ilun firdawa tengku membela agama Allah dengan cara lagi dia mandung ayat-ayat yang dirahmati Allah dengan berbagai macam gecik mungkin tu hapet tu halapan yang po hotel dan po wisma dan seterusnya membela agama Allah. Cuman cara ni adalah tak putra kena ulama ilun membela agama Allah lagi nyo. Benar betul ya Abu? Benar cara. Kah? Kaji benar. Benar. Lun kembalikan tema katanya yang berawai pun. Makanya kenyo ayat tanda kiamat anda trip. Jadi harus siap-siap laju katanya. Ya siap-siap nak dua buah makna, siap-siap menghadapi mati, siap-siap kadang mungkin mak uku kaki ya. Saya makna kena ufum kan? Kena ufum kan? Jibril datang ke Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni anis sa'ah." Tolong jawab tiat, pajan terjadi kiamat. Nabi hanya jawab. Nabi Muhammad hanya jawab. Yang kekasih Allah hanya jawab tentang kiamat. Pergi oleh Rasulullah, ya, mal mas'ulu bi a'lama minas sa'il. Yang tanyongnya lebih mufhum daripada yang jawab. Kemudian bahawa fenomena-fenomena yang ditanya kalian benar yang akan terjadi di tempat ini. Dan jina ulama-ulama katanya kamulai hanali. Ya kan? Ya, kamulai cok oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita sudah mulai berangkat. Mudah-mudahan baik lagi Nabi Nuh. Baik lagi umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah yang beriman, habis mandum barulah Allah turunkan azab. Umat Nabi Lut diselamatkan mandum yang beriman, lehnya ke habis mandum baru Allah turunkan azab. Maka ayo sama-sama kita membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kaji benar ni? Ya, jadi jamaah dirahmati Allah, rasanya punya fenomena yang akan terjadi dekat katanya. Kadang nak urang tanya tentang Imam Mahdi yang pajan teruk ku kalahi. Maka lom pegah Imam Mahdi kalahi. Empat tanda Imam Mahdi kalahi. Buka kitab Kashful Ghaibiyah, di sana tertulis tanda Imam Mahdi turun, akan terjadi kemarau selama 3 tahun. Nak buat kitabnya menyohanan lelaki abad kuyumum nasubut kamu tiap kuyumum kitab Kashful Ghaibiyah. Waktu semubut kitabnya membaca bergagat bab alamatul Mahdi tentang munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi yang tanda Imam Mahdi katruk kena tempatnya ketika sudah terjadi kemarau. Pajan terjadi kemarau, wallahu a'lam. Tapi bambannya awak Amerika pegah memang akan terjadinya tahun 2025. Maka menan karena radiasi matahari dan cincin matahari akan terus terjadi. Cincin matahari nampak ya kan? Yang tadi kalau matauro na bulat di samping matauro kan? Ini kan matauro. Macam mata kalau jing na bulatan di sampingnya. Hanya cincin matahari. Yang menyo kalau nagian HP baik perut lamnya. Lambalung bahaya. Radiasinya tengah kuat dah. Nah, ini pajan terjadi ketika jam-jam 11 sampai jam setengah 1. Makanya sunnah katanya kayula kan? Nah kan sunnah katanya posiblah bodoh tenggelam lahu kan? Nabi Muhammad kaimanan. Kenapa? Radiasi mataharinya tengah turun. Ya, maka Badan NASA Amerika Serikat berkata akan terjadi nanti terus-terusan badai matahari dan mengakibatkan padi kita mati, air kita mengering, hutan kita terbakar, laut kita mengering dan panas dan seterusnya. Inankah akan terjadi kemarau. Ada lagi hanapu peti karena Allah yang Maha tahu. Yang wajib kita imani Imam Mahdi pasti akan turun.
mengenai kemarau-kemaraunya hanya wajib sekadar ilmu pengetahuan semata. Kah punya kemudian pun rencana tak memain laju ni. Ya. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini aku yang dapat lempuan sampaikan sekedar pembukaan kajian. Mudah-mudahan Mbak tengok tak masalah kita akan bertemu kembali. Nah, dino ulahnya mungkin sistem pertanyaan ni pun yang kali kita tulis dibaca oleh kira ulun. Yang mana dia tanya langsung, yang mana yang pertama? Bismillahirrahmanirrahim. Sahkah solat dan takbir intiqalat tidak diniatkan kepada zikir. Sahkah solat bila takbir intiqalat tidak diniatkan kepada zikir? Ya, intiqalat. Takbir apa? Takbiratul ihram, takbir intiqalat. Takbir ihramnya Allah sallallahu alaihi wasallam lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, ini disebut takbiratul ihram. Nak baca surat, kanan surat wallahu a'lam sama nama dia mana bulan wala yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Sujud Allahu akbar. Mudah sujud Allah akbar yang disebut takbir intiqalat. Sah tidak kalau takbir intiqalat tidak kita niatkan zikir? Sah. Alhamdulillah sah betul. Di Pak referensi kitab I'anatul Talibin jilid 4 baca di dalam bahawa sah baca intiqalat tidak pakai niat untuk zikir. Menyuniat zikir sah enggak? Sah. Nanti kalau Allah dapat ulama, anda pilih tempat yang empat. Ada lagi biasa, biasa aja untuk kena kemudian, nah itu disebut takbir intiqalat. Bagaimana cara berwudu yang tangannya diniatkan untuk cindu? Nah, bahasa apa bahasa Indonesia? Pak ini cindu kan? Kemudian tanya orang Kalimantan hukum yang mana dia faham kan? Cindu lah. Ada pendapat ulama dalam kitab Sabilal Muhtadin, yaitu ditulis oleh Syekh Nuruddin Arani Jilid-sa yang telah dituan dalam halaman, bahwa sah kalau mengambil wudu mengambil di atas cinu atau yang dalam cinu. Contoh, kita ni biasa kan tacoki bakmon atau tacoki bakulah. Cuk semuanya kali ni mana cuk di cinu ni mana dulu lagi kah cuk ya benar boleh tak cukup padahal itu sudah terkena istiqmal artinya air yang dipakai wudu jatuh lagi dipakai lagi wudu yang artinya istiqmal sah istiqmal kah hadirkan. Hai bekas wudu dah pakai dalam wudu. Nah. Kecuali I2 pula, melalui I2 pula ukuran 220 liter yang terserah mana-mana lah kan. Bolehkah? Boleh. Tapi ada syaratnya. Tiban syarat itu watai-watainya tak cok lagi no. Nyan bukan tanit untuk tuai semayang tapi mengambil air. Gunakan lagi. Ambil air.
ibarat nyuci tucinya, mana bahasa lagi nyuci tuci. Rumah dulu, buat dulu. Ribut lagi biasa aja, nak berkait nyuci tu, langsung 6 bulan, tak boleh. Lupa ya. Ya, boleh hukum Islam jangan apa yang bayar. Halal atau haramkah hasil daripada uang yang diambil di bank? Ada dua, yang boleh dan yang tidak boleh. Ambil uang di bank seperti bank syariah untuk cocok akad utang. Bank itu nak kepek pinjam mereka. Baru 20 juta. Ini cuma sistem bayu, mana dong utang, ya, dong cocok bank 20 juta, nanti bayu uji terserah Pak Dong. Atau diatur oleh bank. Cara aja bulannya bayu bayu, bulan buat yang kedua bayu bayu, bulan ketiga bayu dan seterusnya. Nah, masalahnya adalah biasa apabila bank nak pinjam bank 20 juta apa adanya, mereka kena balik kan 20 juta. Kan ada 20 juta, kan? 22 juta lebih tu. Yang dino masalah yang 2 juta nya ho temuan. Riba. Ya kan? Hai lain hal mana contoh dengan kayu tapi nyampe 20 juta awak tak balik pengen tetap 20 juta lebih. Dino masalah je lebih. Cok 20 juta juga ada awak bang balik pun 22 juta. Bunyi lagi yang cara yang termasuk riba. Dan hanya termasuk riba apabila mana dua buah jawapan. Hanya termasuk riba. Mana bang? Lo punya 20 juta. Kaji lo bayar je 22 juta, 2 juta sedekah ni. 20 juta lo utang. 2 juta nya sedekah ni. Kan? Yang boleh. Boleh. Yang kedua yang boleh juga adalah ketika uang kita itu disimpan di dalam tempat yang aman oleh bank. Ketika menyimpan uang, berarti kan mesin, listrik, lampu, kinerja mesin, komputer kan perfect. Maka 22 jutanya, ini contoh, 22 jutanya dipegang lewat bank ini bukan benda dari 20 juta utang, tapi hak kami minta menjaga uang abang dalam lemari, memakai listrik, memakai jasa lampu dan seterusnya. Ya, hanya boleh. Insya Allah ya lagi nyo jud kadan kana bank syariah kita lihat. Bank konvensional hanya dari bukannya hanya. Nah, maka saya sangat setuju pemerintah Aceh menyatarakan seluruh bank dengan bank syariah. Mana kan? Jawabannya itu kak. Bagaimana hukum memberi menjawab salam untuk Wahabi? Anakku bukan. Alhamdulillah, assalamualaikum Wahabi, alhamdulillah. Kan? Selama dia masih berkiblat ke Ka'bah, masih percaya kepada Allah, masih percaya kepada Rasul, masih kitabnya Al-Quran, maka saudara kita. Tapi kan dia Wahabi dulu. Oh, di Aceh Ahlussunnah wal Jamaah. Kita boleh saling menghormati, tapi punya komitmen. Kita yang saling menghormati kan? Orang kafir kita hormati, orang Wahabi kita hormati, orang Syiah kita hormati. Tapi kalau masalah komitmen, cukup bang di Aceh Ahlussunnah wal Jamaah. Anak pun boleh. Ni ada dia bercek, boleh tu lagi besar, tapi ni harusnya Jamaah. Dia kumpul hari lain. Nah, cocok sikap. Dah anak beliau dan mendung ayah-ayah, dia resmi dalam konun Ahlussunnah wal Jamaah. Juga dibantu oleh surat edaran gubernur tahun 2019 Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wajib ada di Aceh. Dan dikeluarkan oleh fatwa MPU tahun 2019 juga tentang Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya,
Yang adanya Uhudnya diizinkan oleh Allah. Kenapa lah itu? Tapi Allah kurang ada. Itu makruh. Punya pahala jemaah? InsyaAllah Allah. Alhamdulillah. Dan bisa memutuskan saf solat. Oh ya ada. Karena putus itu insyaAllah. Tidak memakai peci, tetap safnya beratur dan diresmikan oleh Allah. Sah. Bagaimana ya jika kita hidup di tengah-tengah non-muslim yang membuka auratnya? Seharusnya non-muslim harus menghormati di tempat yang ada syariatnya. Ya, nyonya di Aceh kita membuka hotel dan seterusnya. Orang-orang yang membuka gedung itu wajib mematuhi aturan. Manjil kadang-kadang bukan juga lebih banyak, boleh jangan benar. Sekedar menghormati pakai lembang sudah. Apa begitu? Ya semua begitu. Ya. Harus patuhi. Nah, kalau orang kafir itu mematuhi kita aturan yang kita buat, maka kata Nabi wajib dijaga haknya. Hanya Nabi yang ini. Apabila ada orang kafir ini boleh juga haidon dan bukan apa, don tak kena menghormati kamu jid direct tadi belakang hormati. Maka pesan Nabi, orang kafir itu wajib dijaga hak, tidak boleh diganggu. Siapa yang mengganggu sama juga seperti mengganggu diri saya. Coba lihat toleransi Islam begitu tinggi. Toleransi Islam itu menghargai semua hak manusia. Jadi baik dapat apa yang menjadi kafir? Cuma ni kafir Habi yang jelas musuh gunanya baru bagi Macron. Nanti berdua yang orangnya ni anak muda. Yang dia anak muda berbeza, penuh tengah tanya apa ni anak muda berbeza di Facebook. Tak apa. Yang ketiga, bagaimana cara membayar zakat yang benar, harta yang kita miliki. Ini tanya zakat yang mana? Zakat yang mana? Ada zakat harta, zakat dagang, zakat emas, zakat perak, zakat fitrah. Ini tanya zakat yang mana? Okey, dah bukan hanya zakat dagang, karena kita tinggal di tempat yang sewa menyewa itu kan dagang. Bagaimana cara membayar zakat dagang? Kembali kepada zakat emas. Zakat emas 20 miskal, dengan perak adalah 200 miskal. 20 miskal, ukuran gram uronyo adalah 87 gram. Atau ulama muda 72 gram. 22 gram itu berbayar. Menyokat bro, baru yang 20 ya, lebih mayang. Bukan lebih. Apabila dalam hal dagang ini mulai dari 1 Januari dan boleh 1 Januari dikode karena hasil dan hasil melebihi nisab, iaitu nisab lebih mayam, maka wajib keluar zakat 2,5%. Atau lebih banyaknya 1/40. Anda menghitung zakat rumah, zakat dagang menanjara. Kiban berarti lebih mayam, lebih laju takut lebih mayam dengan harga pen nalah 200 juta. Contoh. Sedangkan hasil dagangnya mulai dari 1 Januari 2020 sampai 1 Januari 2021 ternyata dagangnya 400 juta, melebihi 500 juta. Yang benar, tinggal bagi 500 juta pakai rumus 1/40, berarti bagi put terus. Yang kena hasil. Yang kena hasil daripada zakat. Tapi ini zakat yang kita kan. Yang kepul. Ya, yang kepul pula.
1 Januari kita buka dagang hotel. Kemudian kebetulan 20 Desember pengen udah apa miliar. Contoh. Ini kan lebih disabda ke. 20 Desember kalah terjadi lagi corona barunan atau gaduh peng. Kajian peng luar sudah. Yang 20 bulan nilai tambah miliar. Lebih tinggal luar dunia, makanya juga tidak termasuk mengeluarkan zakatnya yang maka pihak-pihak hotel harus menghitung barang bergerak menyobu, mana tak itu barang bergerak buku pulau bergerak ya aqua macam-macam barang bergeraknya lagut lolo hanya barang bergerak hitung. Kemudian bakso ada bagikan zakat ya yang lebih utama kepada fakir dan miskin. Mungkin secara langsung ya. Ya. Buya yang memuliakan. Terima kasih Abdul Wate. Adalah hal yang tuanku pribadi sangat sulit untuk memahami dalam pengertian masalah tauhid, iaitu takluk suluhi qadi. Kadang-kadang hukum ada yang yuti ana hukum. Ya. Yang pertama. Yang kedua, sering mengalami pemikiran pribadi yang ketepu yang bahwa semua sesuatu surah tekun membaca dun kaya mati pada dan dalam qada dan qadar kudrah dan iradah Allah. Sementara uluan pribadi sering terkadang terpikir perumpamaan contoh pamadi penyo ataupun seto ataupun juta milik Allah. Terkadang dalam hati itu terpikir bahawa jikalau luncuknya hanagot, hana luncuk God. Tetapi apabila mempergunakan luncuknya berkun pada hanagotnya, istilah ini inona sifat ikhtiari yang sifatnya kemana arah kita bawa, yang semuanya juga itu dalam kudrah dan iradah Allah. Jadi bagaimana pemikirannya supaya tidak meleset kepada akidah-akidah yang hanagot, itu yang hana mampu tasawuf. Itu yang kedua. Yang ketiga, Buya Habibie pernah berbeda singkat sejarah Aceh antara Maulana Malik Ibrahim, salah satu wali Songo pertama, itu di masa Samudra Pasai. Ulun tuan sendiri mungkin dari saudara yang lain pun pernah berkunjung kepada Tepu di Anjung ataupun Habib Abdul Rahman bin Fateh. Mungkin pasti Buya Habibie menguasai sejarahnya, yang saya untuk sendiri ditulis bahwa sahibul asyik. Sejauh mana hubungan ataupun interval waktu ataupun mungkin bersamaan yang hendak umur itu kamu boleh depu mungkin secara Buya Habibie sebelum kamu mampu memiliki kitab sebagaimana yang Buya ajukan. Yang keempat adalah ada fatwa MPU nomor 8 tahun 2016 tentang bab tanggih yang kamu sendiri pernah menyebut. Cuma dalam fatwa MPU tersebut hanya mempertegas arahnya kepada tentang jual beli yang berupa tanah ataupun lainnya, Islam dan kafir. Kenapa saya pahami juga kenapa mungkin MPU Aceh tidak lagi berfatwa terhadap Muslim sesama Muslim, karena sudah terang di dalam kitab. Jadi apakah sekarang ini, masa sekarang ini, kalau sampai ke tiap kampung
muslim, hai ulama muslim, Allah kan Maha Pencipta, bisa menciptakan bumi, bulan, matahari, kan benar? Jadi sebelum Allah buat bumi, matahari, itu apa namanya? Namanya adalah niat, hendak niat Allah. Yang benar. Allah Maha Pencipta, bisa buat bulan, matahari, mobil, Nabi Adam, mandullah Allah dia buat. Cuman jino pertanyaan ini, ketika Allah sudah membuat, berarti Allah Maha Kuasa. Jino pertanyaan ini, segalanya bulannya, segalanya matahari, segalanya Adam, segalanya nyampunannya, nyampunannya. Sebelum terjadi sesuatu, apakah kekuasaan Allah ada? Menyokat terjadi, oh tak maklumi, oh berarti Allah Maha Kuasa. Kalau dia bulan, hari tak bulannya, nak terjadi. Dia sebelum terjadi, apakah Allah Maha Kuasa? Tetap para alim ulama menjawab Allah Maha Kuasa. Cuman masuknya nanti ke suluhi qadim. Maka inilah yang disebut oleh ulama, sebelum terjadi sesuatu, itulah disebut suluhi qadim. Nah, suluhi qadimnya sengaja dipakai istilah oleh alim ulama untuk menolak pemikiran filsafat. Karena bagi filsafat, sesuatu yang tidak ada itu ada, sesuatu yang ada itu ada. Yang gimana? Ya, logika filsafat. Hati-hati yang filsafat. Hati-hati yang kuliah hanya belajar filsafat mengenal begini. Segala sesuatu yang ada itu ada, segala sesuatu yang tidak ada itu ada. Yang tidak ada itulah hakikatnya ada. Bagi filsafat tidak ada istilah tidak ada, karena tidak ada itu ada. Karena pemain bagi filsafat. Nah, hukumnya lagi itu karena berlaku Allah. Maka munyogedanya udah belah. Oh, sebelum Nabi Adam belum ada pula. Berarti kekuasaan Allah apa itu? Kekuasaan Allahnya. Kuasa Allah itu berarti karena kejadian. Berarti sebelum kejadian Allah yang kuasa. Ada, beliau ada. Bahaya. Bagi filsafat tidak ada kekosongan. Karena setiap yang kosong itu berisi. Ya, maka pakai kesimpulan menyomenan sebelum terjadi sesuatu itu namanya suluhul qadim. Umpuan aufum, mudah aufum ni benar. Ibaratnya dia, sebelum jak bulan baru, sebelum jak tenau Sabang, kota Sabang, karena gambaran bulan mati, tak boleh. Ini dia suluhul qadim dia, ini ibarat. Itu berarti jak kota Sabang, buku jak coba masjid, lumayan. Ini karena gambaran itu. Gambarannya termasuk ikhtiar. Hanya mudah-mudahan banyak lebihnya. Jadi lebih betul bahwa sebelum sesuatu terjadi diciptakan oleh Allah, namanya suluhi qadim. Kalau itu tentang yang berbedanya benar mengenai tentang masalah yang lu pahami benar. Itu beritanya benar. Robot, jadi apa kemana lagi robot? Ya. Ya Allah, saya sudah capek-capek beribadah ke neraka juga. Robot mana? Gedanya kena ditajak gede bak tabuh tempat. Ketika gedanya kena ditajak tabuh tempat, lam terbayang gedanya dengan kata takdir. Andai hanaja kata takdir, andai jak takdir. Gedanya kena sembahyang, andai hana sembahyang takdir, andai na sembahyang takdir. Sehingga para sahabat merasa lagi juga terpaksa juga. Tidak sahabat dari Muhammad. Dia tanya Rasulullah, mana Rasulullah? Takdir Allahnya hanya berubah, hanya Allah. Cuman mana? Apakah urun singoh dalam neraka yang pasti dalam neraka? Pasti. Termasuk yang semayang-semayang dalam neraka sih. Nah, menyomenan Nabi, kajilah kamu menampu semayang ini. Karena untuk pusing, andai kamu dalam neraka untuk semayang lah. Andai
semayang, dah ini itu. Dia semayang assalamualaikum, assalamualaikum, Nabi dia. Yang udah sahaja. Udah dulu. Apa yang ikat? Anak puluh buah Allah. Dah doa alhamdulillah, alhamdulillah. Tuhan dia benar. Maksud sahabatnya kena buah batak takdir. Gadah alhamdulillah, gadah ini alhamdulillah. Maka Ibnu Rasulullah kan lagi yang cara mengamalkan takdir. Dah ikat dia. Ikat bapak gaya. Baru kena dak semayang. Muyuyan gadohnya baru tak pulang bak takdir. Gadoh alhamdulillah, gadoh alhamdulillahnya je. Yang nak kejadian tu jak semayang tu, ana Allah minum kan Allah. Mana urang ni dua-dua. Ditanya oleh PKI masjid, bapak nak pergi cari rezeki? Enggak, saya ibadah. Siang malam dalam masjid dan ibadah. Bapak dah 3 hari nak cari uang untuk anak isteri. Enggak, saya serahkan pada Allah saja. Benar jawabannya. Ini kejadian. Di ulu semayang ada boleh pulang masjid. Dia tanya, dah menikah dah 2 isteri. Nak cari rezeki? Enggak, saya ibadah saja. Terus isteri kasih siapa? Ke Allah. Pulangnya ketak takbir. Haji benar itu. Nabi Muhammad kan belum paling kamu Allah Nanti dan kita dengar sejarah Nabi punya tengah duduk, ya Allah nak betul rumah tak betul. Ya Allah duduk di dalam. Ya Allah nak betul bulan tengah tibu ibadah. Nabi sangat mufham tentang takdir dan Nabi sangat mufham tentang ilmu agama. Punya Nabi ini, Nabi banyak minta. Hasan Hussein dia lagi rumah Rasulullah. Nabi pula kaya Allah nak betul rumah. Andai Nabi berdoa, yakin dia ya Allah. Dia yakin. Nabi anaknya dia cakap Rasulullah dan cakap kiri dia minta rumah. Hanya bawa takdir. Yang mana ini harus dipahami dulu ya. Dia tidak boleh sampaikan tak boleh dengan ya, yang kedua tentang hubungan sejarah ada Kudanjo Samudra Pasai sampai Hawaii. Sudah singkat ini ya. oh ya, everyone kan tak mafhum tak Kudanjo karena untuk memahami itu lebih awal antara Samudra Pasai dengan Habib Al-Faqih harus menunjukkan betul. Samudra Pasai yang sudah sekian. Yang sudah dua. Iskandar Muda okey 16 sekian. Iskandar Sani kemudian tahun 17. Kemudian barulah kutip raja-raja Nabi Sultan Ibrahim Mansur Shah Ratu dari 16 sekian berubah 17 sekian. Dari jumlah kena 18 yang untuk hadirlah raja-raja termasuk Raja Daud Shah yang terakhir. Maka nyangkanya sekilas tentang tonton berdirinya kerajaan. Dengan Habib bin Faqih yang pada dalam pelajaran beliau lagi. Habib bin Faqih termasuk Habib yang di Aceh Utara, yang di Tanah Wakaf. Habib Buga ya, katakanlah Habib Masado. Okey? Yang telah lupa beliau murid pada masa 18 sekian. Habib dibuka. Nah, mengenai sejarah Habib bin Faqih dan mufhum macam punya hubungan dengan kerajaan dengan Nabi. Sampai tadi. Habib bin Faqih salah satu Habib keturunan Nabi yang hantam merumpok Rasulullah merumpok. Membaca hantam merumpok. Habib doa baca oleh Habib. Hana cik merumpok Rasulullah. Habis doa zikir baca dalam sehingga Habib bin Faqih membaca sebuah kitab karya Imam Al-Ghazali lipih kitabnya Bidayatul Hidayah Bidayatul Nihayah antaranya ini tak agak bertukar atau kitab Ibnu Katsir Manzil dibaca oleh Habib bin Faqih dan dibaca diamalkan dia tamat kitabnya diamalkan berupa Rasulullah. Maka Habib bin Faqih menitip pesan pada murid dan
Iskandar Muda, keturunan Rasulullah SAW. Nanti dengar, menyebabkan dengar yang belum cip bangun rupok. Bangun rupok ternyata Raja Iskandar Muda kan tidur Raja Kedai.